Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya ingin sharing tentang ukuran gejala pusat pada data yang belum dikelompokkan. Yang pertama ada rata-rata hitung atau rata-rata aritmatika, yaitu nilai yang mewakili sekelompok data. Jadi rata-rata hitung ini menjumlahkan seluruh data dibagi jumlah data itu sendiri. Jadi rumusnya bisa menggunakan X sama dengan mu sama dengan 1 per N, di mana N ini jumlah data, dikali sigma XI, di mana I dimulai dari 1 sampai ke N. Karena sigma ini penjumlahan, berarti bisa dijabarkan dengan 1 per N dikali X1 tambah X2 tambah X3 sampai ke data terakhir atau Xn. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini ada berat badan 20 siswa SD. Ada yang 17 kilo, ada yang 19 kilo, 18 kilo, dan lain sebagainya. Yang ditanyakan berapa rata-rata hitung dari berat badan ke-20 siswa tersebut. Yang pertama kita harus ketahui berapa jumlah datanya atau N-nya. Di sini jumlah datanya ada 20. Berarti N-nya 20. Selanjutnya kita masukkan nilai data ini ke dalam rumus yang ini. X sama dengan mu atau sama dengan 1 per N, N-nya diganti dengan 20, dikali sigma XI, di mana I dimulai dari 1 sampai ke N atau sampai ke 20. Sehingga didapatkan 1 per 20 dikali data pertama X1 yaitu 17, data kedua yaitu 19, ditambah data ketiga yaitu 18, ditambah data keempat yaitu 20, dan seterusnya sampai data terakhir atau data ke-20 yaitu 18. Sehingga didapatkan dari penjumlahan ini adalah 396 dikalikan 1 per 20, didapatkan nilai 19,8. Jadi rata-rata hitung dari berat badan 20 siswa SD dengan data seperti ini didapatkan nilainya adalah 19,8. Oke, selanjutnya ada rata-rata ukur atau rata-rata geometri, yaitu rata-rata yang diperoleh dengan mengkalikan. Kalau tadi menjumlahkan, soal sekarang mengkalikan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan. Jadi hasil kalinya diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Jadi rumusnya ini akar pangkat N dari X1 dikali X2 dikali X3 sampai ke Xn. Atau bisa juga lebih ringkas penulisan rumusnya akar pangkat N dari Pi XI, di mana I dimulai dari 1 sampai ke N. Atau bisa juga menggunakan rumus log. Di sini log G sama dengan 1 per N dikali sigma log XI, di mana I dimulai dari 1 sampai ke N. Rumusnya agak panjang ya, ini perkalian, wah, angkanya pasti besar-besar hasilnya. Hasil perhitungannya, tapi hasil akhirnya enggak sih. Oke, di sini langsung aja ke sampel soal biar lebih memahami. Di sini ada berat badan 10 siswa SD dengan data seperti ini. Berapa rata-rata ukurnya? Seperti biasa yang sebelumnya kita harus mengetahui jumlah datanya dulu atau N-nya. Di sini jumlah datanya atau N-nya adalah 10. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Kita gunakan rumus yang pertama, yaitu G sama dengan akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 sampai ke X10. Ya, ke data terakhir. N-nya kan 10, berarti data terakhirnya 10. Kita masukkan X1 yaitu 17 dikali X2 yaitu 19, X3 yaitu 18, X4 yaitu 20, dan seterusnya sampai data ke-10 yaitu nilainya 18. Dikalikan kemudian diakarkan akar pangkat 10. Sehingga didapatkan nilai ini besar sekali ya karena perkalian di akar pangkat 10, sehingga kita dapatkan nilainya 19,67. Ya, ini mau tidak mau ya karena nilainya besar, kalian bisa menggunakan kalkulator atau Excel biar lebih mudah. Oke, cara yang kedua kita bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu rumus log. Di sini di slide sebelumnya kalau menggunakan rumus log itu penulisan rumusnya log G sama dengan 1 per N dikali sigma log XI, di mana I dimulai dari 1 sampai ke N. Berarti N-nya 10 ya.
Oke, langsung 1 per N, N-nya 10, 1 per 10 dikali log X1 yaitu 17, ditambah log X2 yaitu 19, ditambah log ketiga yaitu 18, dan seterusnya sampai log ke-10. Data ke-10 yaitu log 18. Ini saya dapatkan, ini kalau tidak ada angka di atas log ini berarti ini base-nya 10 ya. Jadinya didapatkan log 17 adalah 1,23, log 19 adalah 1,28, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan, nilainya didapatkan 12,94. Ini angka-angka ini sudah saya bulatkan, saya ambil dua digit. Jadi mungkin nanti ada perbedaan di nilai hasil karena akibat dari pembulatan itu sendiri. Jadi di sini didapatkan 1 per 10 dikali 12,94 yang hasil penjumlahan ini ya. Didapatkan nilainya 1,294. 1,294 ini bukan nilai G-nya, tapi nilai log G. Sehingga kita harus mencari nilai G-nya. Di sini kalian bisa menggunakan rumus G sama dengan nilai base. Base-nya di sini tadi saya bilang 10. Karena kalau tidak ditulis itu sudah biasa ya. Kalau tidak ditulis berarti base-nya 10. 10 pangkat nilai si log G-nya. 1,294. Sehingga kita dapatkan nilainya 19,68. Kok beda G yang digunakan log itu nilainya 19,98, sedangkan yang menggunakan rumus pertama nilainya 19,67. Ini perbedaan ini terjadi karena adanya pembulatan di step sebelumnya. Di sini step ini kan saya melakukan pembulatan ya, sehingga berpengaruh terhadap nilai hasil akhir. Kalau ini kan tidak ada pembulatan di awal, jadi pembulatannya hanya di akhir saja sehingga nilainya ada perbedaan. Tapi saya rasa perbedaan hanya 0,01 masih bisa ditolerir ya. Oke, selanjutnya ada rata-rata harmonis, yaitu rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan. Jadi si nilai datanya dijadikan penyebut dan pembilangnya 1. Jadi misalnya kita punya nilai data pertama 17, data kedua 20 misalkan. Berarti data pertama jadi 1 per 17, data kedua jadi 1 per 20. Nah kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi bagi jumlah data itu sendiri. Jadi rata-rata harmonik ini seringkali disebut dengan kebalikan dari rata-rata hitung yang rata-rata yang tadi saya jelaskan pertama kali ya. Oke, di sini rumusnya rata-rata harmonis H sama dengan N ini jumlah data, dibagi sigma 1 per XI, di mana I adalah 1 sampai ke N. Seperti biasa, kita langsung ke kasus soal, biar lebih memahami. Di sini ada berat badan 10 siswa dengan data seperti ini, yang dicari berapa rata-rata harmonisnya. Seperti biasa, kita harus tahu dulu, tentukan dulu jumlah datanya atau N-nya. Di sini N-nya jumlah datanya ada 10. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, H sama dengan N, N-nya 10, dibagi 1 per XI, X1 17, ditambah 1 per X2 yaitu 19, tambah 1 per X3 yaitu 18, dan seterusnya sampai data ke 10 yaitu 1 per 18. Sehingga didapatkan nilainya 10 per 0,51. Jadi 1 per 17 tambah 1 per 19 tambah 1 per 18 hasilnya 0,51. Yang didapatkan 10 dibagi 0,51 nilainya 20. Ini udah saya bulatkan ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan koma pasti nilainya ada perbedaan sedikit. Ini saya ambilnya hasil bulatnya. Oke, selanjutnya ada rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang ini adalah rata-rata yang dihitung jika sebuah data memiliki timbangan atau bobot. Jadi jika sebuah data tidak memiliki timbangan atau bobot, maka data tersebut tidak bisa dihitungkan rata-rata tertimbangnya. Oke, rumusnya ada X sama dengan sigma XI dikali WI, di mana I dimulai dari 1 sampai ke N, dibagi sigma WI. W itu bobot, X itu nilai data. Kita langsung, misalkan di sini dalam penilaian presentasi tugas, ditentukan bobotnya 30 untuk sistematika penyampaian materi,
bobot 40 untuk penguasaan materi dan 20 untuk bobot kesimpulan. Dan seorang mahasiswa saat presentasi mendapatkan nilai 80 untuk sistematika penyampaian materinya, mendapatkan nilai 75 untuk penguasaan materinya, dan 75 untuk kesimpulannya. Yang ditanyakan, berapa rata-rata tertimbang nilai presentasi mahasiswa tersebut? Oke, yang pertama, kita tentukan dulu nilai W-nya atau bobotnya. W1 untuk sistematika penyampaian materi nilainya 30. Kemudian W2 untuk penguasaan materi nilai bobotnya 40. Kemudian W3 yaitu untuk kesimpulan nilainya 20. Itu bukan W1 ya. Ntar saya perbaiki. Ini harusnya X3, W3, yang ini X3. Oke, jadi bobot yang ketiga yaitu bobot untuk kesimpulan nilainya 20. Selanjutnya kita cari X1. X1 berarti pasangan dari W1. Di sini kan bobot 30 ini untuk bobot sistematika penyampaian materi. Berarti X-nya juga data untuk penyampaian materi. X1 atau disebut X1 nilainya 80. Kemudian bobot kedua itu untuk penguasaan materi. Berarti X2-nya juga untuk penguasaan materi yaitu nilainya 75. Kemudian X3 untuk W3 bobot 3 itu untuk kesimpulan, berarti X3-nya juga untuk kesimpulan yaitu nilainya 75. Ya. X1 80, X2 75, X3 75. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini. Ini kan sigma XI, ingat kalau sigma itu menjumlahkan ya. Berarti X1-nya 80 dikali W1, W1-nya 30 ditambah X2 yaitu 75 dikalikan W2 yaitu 40 ditambah X3 yaitu 75 dikalikan W3 yaitu 20. Dibagi sigma dari WI, berarti penjumlahan dari W-nya, bobotnya. W1 30 ditambah W2 40 ditambah W3 20. Sehingga didapatkan 80 kali 30 2400, 75 dikali 40 3000, 75 dikali 20 1500 dibagi 30 tambah 40 tambah 20 yaitu 90. Sehingga didapatkan 2400 tambah 3000 tambah 1500 yaitu 6900 dibagi 90, maka didapatkan nilainya 76,67. Jadi rata-rata tertimbang bagi mahasiswa nilai presentasi mahasiswa ini adalah 76,67. Oke, itu tadi rata-rata untuk rata-rata. Jadi untuk rata-rata jika misalkan ada pertanyaan berapa rata-rata dari sebuah data, berarti itu kalau tidak ada belakangnya itu adalah rata-rata hitung. Yang harus dicari adalah rata-rata hitung. Kalau yang lain rata-rata ukur itu biasanya ditulis rata-rata berapa nilai rata-rata ukurnya, berapa nilai rata-rata harmonisnya. Tapi kalau rata-rata hitung kadang ditulis, kadang tidak. Oke, selanjutnya ada median atau nilai tengah. Jadi median ini adalah nilai tengah data, tapi data tersebut harus sudah disusun. Jadi pada saat kita mencari nilai median, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyusun dulu, mengurutkan dulu datanya, dimulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Untuk rumusnya sendiri ada dua. Yang pertama, jika jumlah datanya ganjil, maka nilai mediannya dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. ME ini median adalah X ke N ditambah 1 dibagi 2. Itu kalau jumlah datanya ganjil. Tapi jika jumlah datanya genap, maka nilai median bisa dicari dengan rumus ini. Setengah dikali X data ke N per 2 atau ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini ada berat badan 20 siswa SD dengan data seperti ini 17, 19, 18 dan seterusnya. Berapa nilai mediannya? Karena di sini datanya jumlahnya genap, maka kita menggunakan rumus yang ini.
Median sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Tapi tentunya terlebih dahulu median ini kita harus mengurutkan dulu datanya. Sehingga data ini sudah saya urutkan sehingga didapatkan urutan datanya seperti ini. 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, nya ada 5 ya. Kemudian 19, 19, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah data diurutkan, kita masukkan ke dalam rumus mediannya sendiri. Setengah dikali XN per 2, N-nya tadi jumlah datanya 20, berarti X 20 per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1, N-nya 20 per 2 ditambah 1. Sama dengan setengah dari 20 dibagi 2, 10, berarti X 10 ditambah 20 tambah dibagi 2, 10 ditambah 1, 11. Jadi nilai mediannya adalah setengah dikali data ke-10 ditambah data ke-11. Ini data ke-10, ini kan setengah dikali data ke-10-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ke-10-nya 19, kemudian data ke-11-nya 20. Ya. X10-nya 19, X11-nya 20. Setengah dikali 19 tambah 20, setengah kali 39, sehingga didapatkan nilainya, nilai mediannya adalah 19,5. Karena ada di antara dua data ya. Ini nilai mediannya 19,5. Berikutnya, jika nilainya ganjil, contoh untuk nilai median bagi data yang jumlahnya ganjil, di sini ada berat badan 19 siswa SD dengan data seperti ini. Kayak karena jumlahnya ganjil, yaitu 19. Sebentar, nilai datanya ganjil ya, ini bukan genap. Ini karena jumlah datanya ganjil, maka untuk mendapatkan nilai median kita menggunakan rumus ini. Tentunya data tetap harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi data yang atas ini saya urutkan sehingga didapatkan 16, 17, 17, 18, 18, dan seterusnya. Kemudian langsung masuk ke rumus mediannya. X, N plus 1 dibagi 2. N-nya yaitu jumlah datanya 19, X 19 ditambah 1 dibagi 2, 19 tambah 1 yaitu 20, dibagi 2, 10. Jadi nilai mediannya berada pada posisi data ke-10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya berarti data mediannya ini terdapat pada data ke-10 tadi nilainya yaitu 20. Ya. Oke, selanjutnya tadi median nilai titik tengah. Berikutnya ada modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul pada serangkaian data atau frekuensinya paling tinggi. Di sini ada 3 contoh dari berat badan 10 siswa SD. Yang pertama ada 17, 19, 18, 21, 22, 18, dan seterusnya. Berapa nilai modusnya? Yang pertama, nilai modusnya adalah 18. Kenapa 18? Karena 18 paling sering muncul. Di sini 18-nya ada 3. 1, 2, 3. Kalau 17-nya ada 2. Gitu. Kalau untuk memudahkan sebenarnya lebih baik diurutkan terlebih dahulu ya datanya. Jadi kelihatan data ini berapa munculnya frekuensinya, data yang ini berapa munculnya. Kalau seperti ini kan kadang agak sulit juga ya, tapi kalau sudah diurutkan itu lebih mudah. Oke, untuk yang kedua di sini ada 17, 19, 23, 21, 22, dan seterusnya. Nilai modusnya adalah 17 dan 18. Jadi ada 2 nilai modus. Kenapa nilai modusnya ada 2? Karena nilai 17 dan 18 mempunyai frekuensi yang sama yaitu 2. Ini 17-nya ada 2, 1, 2. 18-nya juga ada 2, 1, 2. Sedangkan yang lain hanya 1 kali ya. Jadi nilai modusnya untuk soal nomor B ini ada 2 yaitu 17 dan 18. Kemudian untuk contoh kasus ketiga,
23, 17, 19, 25, dan seterusnya. Nilai modusnya berapa? Tidak ada ya. Jadi nilai untuk kasus nomor C ini tidak memiliki nilai modus. Kenapa? Karena semua data memiliki frekuensi yang sama. Kebetulan di sini frekuensinya 1 semuanya. Jadi kalau misalkan nanti ada data, ada 100 data, semuanya nilainya munculnya 2 kali atau 3 kali, sama-sama 4 kali, sama-sama 5 kali, berarti data tersebut tidak memiliki nilai modus. Tapi kalau ada data yang lebih banyak dibandingkan data yang lain, berarti itulah nilai modusnya. Oke, selanjutnya ada kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil ini nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan. Jadi tadi ya kita udah mengenal median, mengenal modus, berikutnya mengenal kuartil. Ini penghitungannya harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau median sama kuartil itu wajib, tapi kalau modus sebenarnya nggak wajib, hanya saja untuk memudahkan. Oke, di sini di kuartil ini nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama. Karena ke dalam 4 bagian yang sama berarti pembaginya ada 3 titik. Ada di kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ini jika kita mempunyai data sebanyak N data, letak kuartil ini adanya di sini. Jadi data pertama X1, kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan terakhir nilai data terakhir. Jadi ini nilai sama persis ya. Jadi nilai kuartil ini membagi 4 bagian dengan jumlah data yang sama persis. Oke, rumusnya sendiri, kuartil ada beberapa, itu tergantung kepada jumlah data dan pembaginya habis dibagi 4 atau tidak. Yang pertama, jika jumlah datanya ganjil dan jumlah data ditambah satunya habis dibagi 4, maka nilai kuartil dapat menggunakan rumus seperti ini. Kuartil 1 gunakan rumus X, N plus 1 dibagi 4. Kuartil 2, X 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Kuartil 3, X 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Ini rumus yang digunakan untuk mencari nilai kuartil jika jumlah datanya ganjil dan jumlah data ditambah 1 habis dibagi 4. Contoh jumlah data yang ganjil kemudian ditambah 1 jadi habis dibagi 4, misalkan 11. 11 itu jumlah datanya ada 11, berarti kan ganjil. Kemudian jumlah data ditambah 1, 11 tambah 1, 12. 12 dibagi 4, 3 habis gitu ya. Berarti untuk data tersebut kita gunakan rumus kuartilnya seperti ini. Oke, berikutnya jika jumlah datanya masih ganjil, tapi jika ditambahkan 1 maka tidak habis dibagi 4. Maka nilai kuartilnya dapat menggunakan rumus ini. Kuartil 1 rumusnya X N min 1 dibagi 4 ditambah X N plus 3 dibagi 4. Kemudian nilai X tersebut dibagi 2. Berikutnya, kuartil kedua bisa menggunakan rumus X 2N ditambah 1 bagi 4. Kuartil ketiganya bisa dicari dari nilai X 3N plus 1 dibagi 4 ditambah data ke X 3N plus 5 dibagi 4. Data ini dibagi 2. Untuk ganjil dan jumlah data plus 1 tidak habis dibagi 4, contoh misalkan jumlah datanya 13. 13 itu berarti kan ganjil. Kemudian 13 ditambah 1, 14. 14 dibagi 4, dapat 3,5. Berarti kan nggak habis ya. Berarti untuk jumlah data 13, kita bisa menggunakan rumus kuartilnya yang ini. Oke, berikutnya jika jumlah datanya genap dan habis dibagi 4, maka nilai kuartilnya dapat menggunakan rumus seperti ini. Ini kebetulan untuk nomor 2 dan 3 ini rumusnya sama ya. Kuartil 1, Xn min 1 dibagi 4, ditambah Xn plus 3 dibagi 4, kemudian nilai data ini dibagi 2, dan seterusnya. Jumlah data genap, contoh misalkan 12, jumlah datanya 12. 12 kemudian
Kalau yang ganjil kan tadi harus ditambah 1 tambah 1 ya, tapi kalau genap nggak ditambah 1, langsung dibagi. Jadi 12 dibagi 4, habis nilainya 3 gitu kan, nggak ada komanya. Berarti untuk jumlah data 12 bisa menggunakan kuartil ini, bisa menggunakan rumus ini. Oke, yang terakhir, jika jumlah datanya genap, tapi tidak habis dibagi 4. Contoh jumlah datanya misalkan ada 18 data. 18 itu kan genap, tapi dibagi 4 nilainya 4,5. Sehingga ada sisanya gitu kan ya, nggak bulat. Sehingga jika jumlah datanya 18, maka kita menggunakan rumus kuartil ini. Kuartil 1 dicari dengan pada data X, N ditambah 2 dibagi 4, kuartil 2 dicari pada data ke Xn plus 2 ditambah Xn plus 2 ditambah 1, kemudian nilai data ini dibagi 2. Dan X ketiga, kuartil ketiga, itu didapatkan pada data ke X 3N plus 2 dibagi 4. Oke, kita langsung ke contoh. Berapa nilai kuartil 1, 2, dan 3 dari berat badan siswa SD kelas siswa SD pada data berikut ini ya. Oke, terlebih dahulu kita urutkan. Ini data yang ini kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita hitung jumlah datanya. Di sini jumlah datanya ada 10, maka 10 ini kan berarti bilangan genap. Tapi tidak habis dibagi 4. 10 dibagi 4 kan 2 koma ya. Jadi tidak habis dibagi 4, maka rumus yang harus kita gunakan adalah rumus ini. Kuartil pertama didapatkan pada data ke X, N plus 2 dibagi 4. N-nya 10, berarti 10 ditambah 2, 12, dibagi 4, berarti 3. Berarti kuartil satunya berada pada posisi data ketiga. Data ketiga setelah diurutkan ya. Data ketiga setelah diurutkan nilainya 18. Jadi kuartil satunya adalah 18. Kemudian untuk kuartil kedua, kita gunakan rumus ini. Kuartil 2 adalah nilai pada X N per 2. N-nya 10, 10 per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Untuk rumusnya silakan di back aja pada slide sebelumnya. Kalau di video berarti di previous ya, dilihat di video sebelum, di menit sebelumnya. N per 2 ditambah 1. X 10 dibagi 2 berarti X kelima, data kelima ditambah 10 dibagi 2, 5 ditambah 1 berarti 6. Berarti data ke-6. Jadi data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Data kelima di sini 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima yaitu 18 ditambah data ke-6 yaitu 19. Jadi 18 ditambah 19 yaitu 37 dibagi 2, maka didapatkan nilainya 18,5. Jadi nilai kuartil keduanya yaitu 18,5. Ini kuartil kedua ya, bukan pertama. Oke, selanjutnya ada mencari nilai kuartil ketiga. Kita bisa menggunakan rumus X 3N plus 2 dibagi 4. N-nya 10 berarti 3 dikali 10 ditambah 2 dibagi 4. 3 kali 10, 30 ditambah 2, 32 dibagi 4. Hasilnya 8. Berarti kuartil ketiganya berada pada posisi data ke-8. Data ke-8 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti data ke-8-nya adalah 21. Berarti kuartil 3-nya adalah 21. Seperti itu ya teman-teman untuk kuartil. Untuk contoh kasus genap, tidak genap habis dibagi 4, ganjil, kemudian ditambah 1 tidak habis dibagi 4, habis dibagi 4, silakan dieksplor sendiri. Intinya kalian tinggal mencocokkan aja dengan rumus ini. Ini ya, intinya
Akan kalian cocokkan gunakan rumus yang 4 ini. Jadi kalau dilihat dulu jumlah datanya apakah ganjil atau genap, kemudian kalau ganjil, kemudian tambahkan 1 apakah habis dibagi 4 atau tidak habis dibagi 4. Berarti gunakan rumus nomor 1 dan nomor 2 untuk ganjil. Untuk genap, silakan gunakan rumus 3 dan atau 4. Kemudian jumlah datanya dibagi 4. Kalau habis, berarti gunakan nomor 3. Kalau tidak habis, gunakan rumus nomor 4. Gitu ya. Ini yang tadi. Oke, selanjutnya selain kuartil ada desil. Kalau kuartil membagi ke dalam 4 bagian, kalau desil membagi ke dalam 10 bagian. Berarti bilangan pembaginya ada 9. Sama ya, tadi posisinya ada di tengah-tengah. Jadi intinya ada sekelompok data kalau di dalam dibuatkan penggaris, si desil ini berada di tengah-tengah setelah X1 di antara X1 sampai ke XN. Nilai desil dapat dicari menggunakan persamaan ini. Jadi kalau di kuartil tadi ada syarat-syarat jumlah data, kalau di desil cukup 1 aja. Nilai desil ke I ini desil ke berapa yang ingin dicari. Jadi kalau misalkan mencari nilai desil 3 berarti D3. Mencari nilai desil 9 berarti D9. DI sama dengan XI dibagi 10 dikali N plus 1. Seperti biasa kita langsung ke contoh kasus. Misalkan di sini ada nilai data seperti ini, ada 17, 19, 18, dan seterusnya. Kita akan mencari nilai desilnya. Tentunya sama halnya seperti kuartil, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Ini data setelah diurutkan, ada data pertama 16, data kedua 17, data ketiga 17, dan seterusnya. Dan kita hitung jumlah datanya ada 25. Ya. Selanjutnya kita akan menghitung desil pertama atau desil ke-1. Desil ke-1 berarti I-nya diganti dengan 1. D1 sama dengan X I-nya 1 tadi 1 per 10 dikali N-nya 25 ditambah 1. Berarti 25 ditambah 1 26 dikali 1 26 dibagi 10 berarti di sini X 2 6 per 10 atau X2 disederhanakan menjadi 3 per 5. Ini artinya nilai desil pertama ada di antara data kedua dan data ketiga, di mana data ketiganya itu nilainya 3 per 5. Ya, D1 berada pada posisi antara data kedua dan data ketiga. Jadi kita mencari nilainya X2 ditambah 3 per 5 ini dari sini. Ya, dari penghitungan ini kan tadi dapat 6 per 10 disederhanakan menjadi 3 per 5. Jadi masuk ke sini 3 per 5 dikali, karena ada di posisi antara 3 dan 2 berarti X3 dikurangi X2. Ini X2-nya yaitu 17 ditambah 3 per 5 dikali nilai X3, data ketiga. Ini ya. 1, 2, 3. Tadi data kedua 17, data ketiga juga ini kebetulan sama, nilainya 17. Jadi 17 dikurangi 17, nilainya 0, jadi nggak perlu dihitung lagi. Kalau 0 kan dikalikan pasti hasilnya 0. Jadi 17 ditambah 0, nilainya 17. Jadi nilai desil pertama atau desil ke-1-nya yaitu 17. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai desil kedua. Ya, tipe lagi nih. Nilai desil kedua, di sini tadi ya rumusnya XI, I-nya berarti diganti menjadi 2 per 10 dikali N-nya 25 ditambah 1, 25 tambah 1, 26, 26 dikali 2, 52. Sehingga 52 dibagi 10 didapatkan X 5, 2 per 10, 2 per 10 disederhanakan menjadi 1 per 5. Berarti nilai desil kedua ada di antara
data ke-5 dan data ke-6. Gitu ya. Jadi kita masuk lagi ke rumus ini untuk mencari nilai desilnya sendiri. X5, data ke-5, ditambah 1/5, 1/5 ini dari sini, dari hasil penyederhanaan ini. 1/5 dikali karena ada posisi di antara 5 dan 6, berarti data ke-6 dikurangi data ke-5. X5, data ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, data ke-5 itu 18, ditambah 1/5 dikali data ke-6. Data ke-6 ini kebetulan sama ya, data ke-6-nya juga 18. Jadi 18 dikurangi 18 sama 0 juga. Jadi 18 ditambah 0 nilainya 18. Jadi nilai desil keduanya yaitu 18. Silakan kalian bisa menghitung desil ketiga, desil keempat, desil kelima, sampai desil ke-9. Jadi kalau kuartil ada kuartil 1, 2, dan 3. Kalau desil ada desil 1, desil 2, sampai desil 9. Oke, di sini saya akan memberikan contoh untuk menghitung desil 9 aja ya, langsung. 3, 4, silakan kalian lakukan sendiri, coba sendiri. Oke, di desil 9, di sini I-nya berarti kita ganti 9. 9/10 dikali 25 ditambah 1. 25 ditambah 1, 26. 26 dikali 9, 234. Jadi 234/10. Sehingga didapatkan desil ke-9 berada pada posisi data ke-23 4/10. 4/10 disederhanakan menjadi 2/5. Berarti desil 9 berada di posisi data ke-23 di antara data ke-23 dan 24. Masuk ke rumus mencari nilai desilnya. D9 sama dengan X23 yang tadi ini kan. Data ke-23. Data ke-23 silakan kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ketiga yaitu 24, data ke-23-nya 24, ditambah 2/5, 2/5 yang tadi ya, dari sini, 2/5 dikali X24, X24-nya data ke-24, data ke-24-nya 25, dikurangi data ke-23 yaitu 24, yang tadi ini ya. Jadi 25 kurangi 24, yaitu 1. 1 dikali 2 dibagi 5 hasilnya 0,4. Jadi 24 ditambah 0,4 hasilnya 24,4. Jadi nilai desil 9-nya ya adalah 24,4. Itu ya. Oke, selanjutnya ada persentil. Tadi kuartil bagi 4, desil bagi 10, kalau persentil dibagi 100. Berarti bilangan pembaginya ada 99. Jadi ada persentil 1, tuh salah lagi. Banyak tipenya ternyata ya teman-teman. Aduh. P1, persentil 2, persentil 3, sampai persentil 99. Ya. Nilai persentil dapat dicari menggunakan persamaan ini. Persentil I sama dengan XI/100 dikali N ditambah 1. Itu ya. Persentil ini mirip dengan desil, jadi nggak banyak aturan, nggak harus jumlah datanya genap atau ganjil, dan lain sebagainya. Saya rasa untuk implementasi contoh kasusnya, kalian bisa melihat dari contoh yang desil ya, karena sama saja. Intinya kalau di persentil, desil, kuartil, jadi nilainya itu tidak langsung gitu ya, tidak nilai X-nya itu bukan berarti X tersebut gitu. Jadi si nilai desilnya ini itu sendiri harus dicari berapa nilainya. Jadi X ini baru penentuan posisi. Jadi pertama kita menentukan dulu posisinya, si desil bisa seperti ini, desil 9, berarti rumus ini menentukan posisi. Posisinya ada di 23, 2/5. Berarti nilai desil 9-nya ada di 23, 2/5. Kalau misalkan hasil perhitungannya desil 9 sama dengan X23, berarti
desilnya berada pada posisi data ke-23. Tapi kalau ada seperti ini, 23 2/5 berarti ada di antara data ke-23 dan 24. Berarti cara mencarinya seperti ini. Silakan untuk yang persentil, kurang lebih seperti yang desil, saya tidak akan memberikan contohnya. Silakan kalian explore sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, membantu kalian dalam memahami ukuran gejala pusat pada data yang belum dikelompokkan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.